Halo, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, materi ini merupakan materi bahasa Indonesia pada pembelajaran tema 3, subtema 1, kelas 6. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Apa saja bagian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian penjelasan atau isi, dan juga penutup atau kesimpulan. Nah, bagian-bagian teks eksplanasi yang pertama tadi adalah bagian pernyataan umum. Bagian pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi berisi mengenai topik masalah tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian bagian penjelasan berisi tentang urutan atau uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian bagian petunjuk, kemudian bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis tentang topik atau proses yang sudah dijelaskan pada bagian isi. Nah, coba ada bacaan berupa teks eksplanasi, mari kita baca bersama-sama. Kalian juga bisa membaca teks ini dalam buku tema kalian. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas.
Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi berupa teks eksplanasi. Nah, coba sekarang kita bandingkan atau kita isi berdasarkan bagian-bagian teks eksplanasi tadi. Tadi kita sudah belajar kalau teks eksplanasi itu berisi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pembukaan. Bagian pembukaan berupa topik masalah. Topik masalah adalah topik inti yang ingin dibicarakan dalam teks tersebut. Jadi topik masalah ini masih bersifat umum. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian penjelasan atau isi. Jadi pada bagian kedua ini berisi penjelasan berupa proses atau berupa uraian urutan cara. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah kesimpulan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dari teks tadi coba kita bedah satu persatu. Paragraf 1, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Nah, coba kalian lihat apakah pada paragraf 1 itu sudah memuat tentang topik masalah. Kalau sudah, silahkan ditulis apa topik masalahnya. Kemudian, apakah penjelasan yang disampaikan oleh penulis di paragraf 2, 3, 4, dan 5? Nah, coba kalian baca kembali. Pada paragraf 2, 3, 4, dan 5, apakah sudah memuat penjelasan atau isi? Kalau sudah, silahkan ditulis penjelasannya tentang apa. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan dan pesan. Nah, kalian lihat di paragraf terakhir atau di paragraf 6 itu, apakah di sana terdapat kesimpulan dan pesan dari penulisnya? Nah, kalau sudah, mari kita bahas bersama. Pada paragraf 1, topik masalah yang disampaikan oleh penulis adalah perjalanan arus listrik, juga manfaat listrik. Nah, kemudian pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 itu sudah dijelaskan, yaitu yang dijelaskan yang pertama mengenai pengertian arus listrik, kemudian urutan perjalanan arus listrik, kemudian juga pemanfaatan listrik. Nah, pada bagian kesimpulan, penulis menyimpulkan mengenai pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Dan juga penulis menyampaikan pesan mengenai tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Nah, itu tadi contoh mengenai teks eksplanasi dan penjelasan bagian-bagiannya. Nah, sekarang tugas kalian silahkan dibuka buku tema 3 halaman 32 sampai 33. Di sana ada bacaan yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Teks tersebut merupakan teks
eksplanasi ilmiah. Nah, tugas kalian setelah membaca teks tersebut, silahkan kalian menentukan topik permasalahannya pada paragraf 1, kemudian deret penjelas pada paragraf 2, deret penjelas pada paragraf 3, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan pesan dari penulis pada paragraf 4. Silakan kalian tulis, kemudian kalau sudah kalian foto, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Kalian boleh mengerjakannya dengan cara berdiskusi dengan teman atau dengan orang lain. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.